Oke, berjumpa lagi dengan Anda dan kali ini em, agak spesial karena saya memenuhi permintaan dari beberapa eh, subscriber yang menginginkan saya untuk membuat tutorial Excel yang dari nol, dari dasar. Jadi pada tutorial yang satu ini kita akan belajar bersama bagaimana kita membuat atau bekerja dalam program atau aplikasi Excel mulai dari yang paling dasar. Istilahnya belum tahu sama sekali tentang Microsoft Excel itu seperti apa. Nah, eh, pada tutorial ini apa-apa saja yang nanti akan saya sampaikan atau kita akan pelajari bersama. Yang pertama mengenai bagaimana caranya kita membuat lembar kerja dengan memasukkan teks, kemudian nilai dan formula, kemudian kita juga akan belajar bagaimana mengubah tampilan data lembar kerja dengan menggunakan berbagai teknik format. Lalu kita juga akan mempelajari rumus-rumus dengan menggunakan beberapa fungsi bawaan dari Excel. Lalu ada lagi kita akan melakukan filter dan bagaimana kita mengurutkan data pada Excel karena eh, di Excel itu kita belajar untuk mengelola data dalam jumlah yang sangat banyak seperti itu. Kemudian juga ada eh, bagaimana caranya kita merencanakan lalu kita membuat dan memodifikasi sebuah grafik karena di Excel itu kita berhubungan dengan data dan data itu biasanya akan lebih mudah dipahami kalau kita mempresentasikannya atau menampilkannya kepada orang lain itu menggunakan grafik. Jadi kita akan belajar bagaimana cara merencanakan, membuat dan memodifikasi grafik. Kemudian kita juga di part yang terakhir atau di bagian yang terakhir kita akan menyiapkan dokumen yang akan kita cetak atau kita print dengan berbagai opsi pencetakan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang pertama, untuk tutorial pertama kali ini atau tutorial 001 ini kita akan melihat dulu bagaimana cara kita masuk di Microsoft Excel. Caranya, Anda punya laptop atau desktop, Anda bisa klik di tanda Windows yang ada di keyboard. Kemudian ini kebetulan di sini saya pakai Excel 2016, tapi tidak masalah. Anda menggunakan versi Excel yang lainnya pun seperti itu, tidak masalah. Ya, Anda tekan tombol Windows, lambang Windows pada keyboard, lalu Anda cari Microsoft Excel yang ada di eh, menu pop-up yang keluar dari saat Anda menekan logo window. Di sini ada Excel, Anda bisa juga melihat dari sini. Dari window yang ada di sini. Lalu Anda klik Excel, ya. Atau Anda juga bisa ketik di sini. Di bagian pencarian Anda tulis Excel. Seperti itu. Bisa juga. Oke. Terserah Anda mau pakai yang mana, ya. Nah, misalnya saya ambil contoh yang sekarang saya pakai yang ini, lalu saya klik Excel. Nah, saat pertama kali Anda masuk ke dalam eh, aplikasi Excel, akan muncul tampilan seperti ini. Yang khusus untuk 2016, versi 2016 akan muncul seperti ini. Anda bisa langsung klik ini, blank workbook. Anda klik blank workbook, maka workbook akan muncul atau lembar kerja dari Excel akan muncul dalam versi belum ada tulisannya atau belum ada isinya atau istilahnya blank. Oke ya. Kita tutup lagi. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengubah, misalnya saat masuk ke Excel tidak perlu pakai ini, tampilan pembuka ini, Anda mau langsung masuk ke lembar kerjanya yang kosong. Anda bisa klik di menu option paling bawah,
Lalu Anda nonaktifkan atau hilangkan tanda cek pada ini. Show the start screen when this application starts. Nah, Anda bisa nonaktifkan ini, centang ini, lalu oke. Nah, jadi setiap kali Anda masuk ke Excel, secara otomatis langsung membuka lembar kerja yang baru tanpa melalui lembar pembuka tadi, lembar pengantar tadi, ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, setelah Anda masuk di dalam aplikasi atau lembar kerja Excel, Anda akan menjumpai interface atau apa-apa saja yang ada di dalam Microsoft Excel itu. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa hal saja, tapi nanti sambil berjalan tutorial ini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang ada dalam interface-nya Excel ya. Oke. Kita lihat yang pertama di sini ada Quick Access yang ini. Quick Access ini dia berfungsi untuk melakukan perintah terhadap beberapa akses yang atau beberapa hal yang kita masukkan ke sini menjadi lebih cepat. Oke. Misalnya saya ingin membuka file, daripada saya masuk ke file kemudian open dan segala macam, saya bisa melakukan melalui quick ini. Lalu saya klik open, sama saja. Nanti dia akan membuka file. Seperti itu ya. Ya, kalau saya klik ini, maka file akan dibuka. Seperti itu. Misalnya saya ganti dengan yang lainnya. Seperti itu bisa. Misalnya email. Jadi pada saat saya klik ini, akan masuk ke layar email. Seperti itu ya. Oke. Nah, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan quick access yang ini. Lalu berikutnya comment group. Comment group itu yang mana? Comment group itu misalnya yang ini. Ada perintah-perintah yang kita lakukan, misalnya ini ada tanda-tanda ini, tanda panah kecil yang ini, seperti itu. Saat kita klik itu, maka yang muncul adalah beberapa perintah di dalamnya. Misalnya ini kita melakukan klik pada warna teks, maka yang muncul ada berbagai macam perintah di dalamnya. Oke, ada more color, ada warna teksnya sendiri atau theme color, ada standard color, seperti itu. Berikut ini juga sama, kemudian ada yang ini juga. Jadi setiap komen yang ada di sini, kalau ada tanda ininya berarti itu grup. Jadi ada sesuatu lebih dari satu komen di dalamnya. Seperti itu ya, kayak ini, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah comment group. Kemudian berikutnya ribbon. Ribbon itu adalah kelompok menu yang ada di sini. Oke ya. Nah, kelompok menu ini kalau kita klik isinya ada berbagai hal juga. Nah, ini akan sering nanti akan kita gunakan. Jadi menu ini atau ribbon ini isinya adalah sekumpulan perintah juga, seperti itu. Jadi kalau tadi itu interface yang pertama di bagian home itu ada seperti ini, sementara di yang lainnya itu ada menu, seperti itu ya. Oke. Ada 2, 4, 6, 8, 9 menu. Menu-menu ini bisa Anda tambahkan tergantung dari apa yang Anda inginkan. Caranya bagaimana, itu nanti akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah tutorial dasar, sehingga saya akan jelaskan yang dasar-dasar saja. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Ada name box. Name box itu yang ini. Ya. Name box itu isinya apa? Dimana kalau kita gerakan ini kursor ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, gitu ya, di keyboard. Pada saat kita berhenti misalnya di sini, maka otomatis name box-nya itu berubah jadi B5.
Kenapa B5? Karena dia berada pada sel ini, pada kolom B baris kelima. Jadi kalau misalnya kita geser kemana, ini mouse pointer ini, sel pointer ini kita bisa andaikan, kita bisa bayangkan sebagai posisi kita di dalam lembar kerja. Jadi misalnya kita mau ke kanan, berarti kita sel pointernya kita geser ke kanan. Begitupun sebaliknya, kalau kita diri kita mau posisikan ke sebelah kiri, berarti kita geser ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Nah, jadi kita menganggap bahwa sel pointer ini adalah posisi kita dalam lembar kerja. Oke ya. Sementara kalau posisi kita berada di sini, berarti itu adalah nama boxnya adalah H10. Seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita pindah kemana ke sini, berarti ada di D3. Oke. Kemudian berikutnya ada formula bar. Formula bar yang ini. Semua rumus yang nanti akan saya akan sampaikan di tutorial berikutnya itu akan muncul di sini. Ya. Jadi semua rumus yang kita gunakan, karena kita bakal mempelajari banyak rumus di dalam Excel, karena Excel itu tidak terlepas dari menggunakan rumus. Ya. Oke, jadi nanti akan muncul di formula bar di sini. Lalu berikutnya ada sel. Sel itu adalah perpotongan atau pertemuan antara kolom dan baris. Apa itu kolom? Kolom itu ditandai dengan ini, ada abjad A, B, C, D sampai dengan yang terakhir itu ada XFD, ya, kolom XFD. Jadi kalau kita geser dari A, B, C, D, F sampai Z, langsung berikutnya AA, AB terus sampai kita geser terus ke kanan, nanti sampai ke sini, kolom XFD. Oke. Sama halnya dengan kolom, ini ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya, ini merupakan indikator baris. Jadi kalau misalnya Anda sorot, Anda ingin berpindah ke baris yang paling terakhir di dalam lembar kerja ini, itu adalah baris 1048576 atau 1.048.576 baris. Itu lembar kerja dari Excel atau baris dari Excel. Jadi sangat besar lembar kerja ini. Oke ya. Nah, berikutnya worksheet. Worksheet itu apa? Worksheet itu adalah ini, lembar kerja dari Excel. Sementara kalau workbook itu adalah sekumpulan beberapa worksheet. Jadi ini kan kita bekerja atau lembar kerja yang terbuka adalah sheet 1. Sheet 1 itu adalah worksheet. Kalau misalnya kita punya beberapa sheet, misalnya ada sheet 2, ada sheet 3, sheet 4, dan seterusnya, atau sheet ini kita ganti dengan nama lain misalnya. Nah, satu workbook ini berisi 4 worksheet. Jadi ada sheet 1 sampai sheet 4. Itu yang perbedaannya ya. Kalau workbook adalah isinya adalah worksheet, sementara worksheet adalah bagian dari dalam workbook. Ya, seperti itu. Kemudian ada scroll bar. Scroll bar ini adalah fasilitas yang kita gunakan untuk menggeser layar kerja ya. Ini ada yang scroll bar yang vertikal, kemudian ada yang horizontal ya gini. Oke ya. Ini untuk menggeser lembar kerja. Oke. Seperti itu. Kalau kita menggunakan mouse yang ada scroll, yang ada rodanya, itu sangat mudah. Anda bisa geser naik turun seperti ini ya. Oke. Tanpa harus menggunakan yang ini. Tapi kalau ke kiri dan ke kanan, kita tidak bisa menggunakan scroll bar. Jadi kita pakai ini. Oke ya. Seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya, misalnya ada ini, ada worksheet view option. Jadi kalau yang ini itu normal, kita berada dalam tampilan normal. Kalau kita klik yang ini, maka kita berada dalam
tampilan yang berikutnya, yaitu tampilan page layout, di mana pada tampilan ini yang terlihat adalah apa yang nanti akan kita print itu sama persis dengan apa yang terlihat di yang kita munculkan di layar. Oke. Kemudian yang berikutnya ada page break preview. Page break preview ini kalau misalnya kita membuat data di sini, kemudian sudah kita buatkan print areanya, maka secara otomatis akan muncul di sini adalah page break preview, akan muncul tampilan. Nanti kita akan lihat lebih jelasnya di tutorial berikutnya ya. Oke, jadi ini adalah page layout. Oke ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu ini, tampilan dari zoom control. Jadi kalau misalnya Anda ingin supaya tampilan layar kerjanya lebih besar, memang ada beberapa cara, tetapi untuk standarnya itu Anda menggunakan ini. Anda bisa klik pakai zoom in itu untuk memperbesar lembar kerja, zoom out itu untuk bukan memperbesar ini ya, memperbesar. Jadi misalnya kalau kita tulis huruf A di sini misalnya, ini bukan untuk memperbesar tulisannya, tetapi untuk memperbesar tampilan saja. Jadi tulisannya tetap ukurannya 11 seperti itu ya. Begitupun sebaliknya kalau kita perkecil seperti ini supaya kita bisa melihat ukuran lembar kerja lebih sedikit lebih besar. Maksudnya isi dari lembar kerjanya itu bisa kita lihat lebih banyak. Nah itu kita bisa menggunakan yang min seperti itu. Oke. Nah ini ada titik di tengah ini. Kalau kita taruh tempatkan di situ maka dia kembali ke posisi normal. Oke ya. Nah itu saja yang saya sampaikan pada pengenalan awal atau bagaimana kita mengenal aplikasi Excel saat kita masuk untuk pertama kalinya yang tidak mengerti atau tidak tahu atau tidak pernah menggunakan Microsoft Excel. Nah ini beberapa hal dasar yang saya jelaskan. Nanti kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya dengan pembahasan yang lebih banyak lagi, tetapi masih dalam lingkup dasar ya. Oke, itu saja. Kita akan jumpa lagi di tutorial mendatang. Amole, nare, sampai jumpa.